Masih di IKN Insight, program yang akan memberikan wawasan berbeda terkait dengan pembangunan IKN, dan masih dengan dua tamu saya, Mas Ali dari Bapeda Kota Balikpapan dan Mas Theo, ya kan? Mas, mungkin ada pertanyaan khusus ke Mas Ali gitu ya. Ya, ini kan Mas Ali kan kebetulan memang orangnya di bidang infrastruktur lah ya. Nah kemarin kan pameran atau eksibisinya Enjoy BPN dan Bapeda Litbang itu bikin eksibisi judulnya 10 Keping. Terus kita mencoba mencari atau melihat wacana-wacana apa yang akan muncul di 20 tahun ke depan lah. Karena itu dalam rangkaian RPJPD. Nah, melihat eksibisi itu memang infrastruktur itu kan masih jadi nomor satu hal yang pasti dibicarakan lah gitu. Nah, dengan hadirnya IKN, kalau menurut Mas Ali, apa-apa aja di infrastruktur yang harus kita beresin selain dari masalah air yang sekarang ini lagi digembar-gemborkan lah. Agar kita tidak terlambat gitu ya, karena mulai dari mana ya? dari jalan. Ya, kalau lihat dari aspirasi masyarakat atau yang kami tangkap sebenarnya sekarang kami coba, kan sebenarnya kalau Kota Balikpapan kalau dari sisi tata kota itu kan kita berpedoman pada tata ruang ya. Ada yang namanya tata ruang. Tata ruang itu sangat berpengaruh karena di sana ada di mana menentukan kawasan lingkungan, di mana kawasan bisnis, mana kawasan buat hunian. Nah, dari situlah turun ke kebutuhan-kebutuhan infrastruktur, terutama terkait dengan jalan. Sebenarnya dengan adanya IKN ini memang banyak ngerubah penyediaan infrastruktur kita. Artinya bukan merubahnya, mempercepat penyediaannya. Contoh misalkan memang dari awal kita sudah punya memang rencana, entah dibilang rencana atau rencana jangka panjang, ya rencana untuk sarana angkutan umum massal, baik itu menggunakan BRT atau menggunakan misalkan LRT atau MRT ya. Memang di IKN itu nanti ada rencana juga menghubungkan simpul-simpul transport dari Pelabuhan Semayang, bandara, terminal sampai nanti ke IKN-nya, baik itu BRT maupun kereta ya. Komuter gitu ya, komuter lain mungkin ya. Bukan komuter, mungkin lebih ke MRT kali. Kalau MRT di Balikpapan. Ya bayangan saya, kalau saya lihat di desainnya kemarin di Sudirman itu, bocoran nih. Bocorin aja, udah sedikit aja ya kan. Di Sudirman itu nanti ada kereta di bawah tanah, MRT. Ya MRT sampai ke bandara, sampai ke IKN. Nanti memang ada yang konstruksinya di atas, ada konstruksinya di bawah. Oh, berarti MRT tidak hanya di IKN dalam rencana. Soalnya info yang saya dengar MRT hanya di IKN. Terus di daerah-daerah berandanya ini, daerah mitranya ini hanya komuter seperti ya KL Jabodetabek gitu mungkin. Enggak, kalau yang desain yang saya dapat dia nanti di bawah. Oh, ada juga di sini. Ya. Oh, berarti yang mahal sekalian ya, bukan BRT bahkan. BRT kan harusnya lebih murah ya. Kalau untuk mungkin kalau dari sisi kementerian yang BRT mungkin diserahkan ke pemerintah daerah kali ya. Jadi sebagai feeder-feedernya lah ya kalau istilah saya. Ya, itu kan sudah ada rencana-rencananya di kami. Bahkan memang yang paling krusial karena memang nggak dirubah karena memang sudah ada pelabuhan dan bandara itu. Dan disitulah kita menghubungkan simpul-simpul transportnya. Nah, kalau untuk kami sebenarnya yang mau kami upgrade adalah selain mengakomodir struktur dan penguatan konektivitas dengan IKN-nya adalah di image kotanya, dan termasuk juga prinsip-prinsip, karena nanti kalau ngomong RPJP ada tiga saya lupa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah pangan, yang kedua adalah energi, yang ketiga adalah air, dan yang keempat adalah perubahan iklim. Dan itu yang concern kita ketika melakukan RPJP. Jadi nanti kebetulan kami ini sedang ada jadi kota pilot juga untuk NUDP National Urban Development Program dan kota pilot untuk SCIP Sustainable Cities Impact Program. Nah, NUDP ini memang dia fokus ke perencanaan kotanya, sedangkan kalau SCIP adalah bagaimana perencanaan kota itu berbasis iklim dan biodiversity. Nah, ya harusnya
kalau IKN itu memang konsepnya adalah kota yang ramah lingkungan, Balikpapan harusnya nggak jauh seperti itu juga kan. Makanya jangan sampai ada gap tadi yang Mbak Penas bilang. Makanya mungkin kenapa Balikpapan dipilih sebagai kota pilot supaya bisa mengimprove juga nih perencanaan-perencanaannya dan bisa connect juga sama perencanaan-perencanaan IKN. Nah, memang kalau ketika kita ngomong jalan, ketika ngomong angkutan, telur ayam ya, mau ngerubah habit dulu sih, baru disediakan infrastrukturnya, atau infrastrukturnya dulu baru habitnya berubah. Ternyata kalau kata Profesor Harpat kemarin kami ikut seminar yang kegiatan SCP harus sama-sama jalan sama-sama. Jadi supaya masyarakat terpancing. Kalau ada yang nggak berubah habitnya, ya mungkin itu ketinggalan yang di treatment pelan-pelan. Artinya bagaimana merubah habitnya, fasilitasnya belum ada gitu kan? Ya, mungkin. Juga gitu. Mas Teo juga kan ceritanya. Iya. Karena siapa yang mau jadi pejalan kaki kalau trotoarnya nggak enak, itu nggak nyaman. Oke. Siap. Berarti selain angkutan massal, kondisi infrastruktur gini Mas Mesa. Dengan bertambah jumlah kendaraan kan Balikpapan agak sulit untuk melebarkan jalan. Paling tidak ada arus vertikal kan, penambahan ruas jalan di Balikpapan gitu. Nah, itu yang kemarin kami juga diskusi di master plan jaringan jalan. Memang ketika master plan jaringan jalan ini kan kadang-kadang ada istilah supply create demand, Bang. Ketika kita banyak bangun jalan, otomatis nanti yang menggunakan jalan itu siapa sih? Kendaraan kan. Otomatis nanti kendaraannya bakal nambah-nambah terus, kita nggak akan bisa habis buat ngakomodir kendaraan. Kalau saya ngikut kata Mas Teo, kalau kita akomodir pejalan kakinya, nah pejalan kakinya nanti yang bakalan bertambah. Gitu. Ya kan Mas? Iya, tapi mungkin lebih jelasnya maksudnya tuh bikin jalannya jadi multimoda. Iya. Jadi nggak cuman kendaraan pribadi aja. Kalau misalkan di situ ada kendaraan yang masih basisnya massal, pejalan kaki itu akan datang ke situ untuk tetap aja mereka itu akan keluar dari rumah tanpa membawa kendaraan, kemudian mereka akan naik ke kendaraan-kendaraan massal tersebut untuk pergi ke tempat yang lebih jauh. Berarti feeder hanya sebagai feeder, maskapai feeder gitu ya? Bukan, jadi maksud saya itu adalah pejalan kaki itu juga punya batas. Ya kan. Sekian kilometer kita pasti harus pakai kendaraan lain. Kembali lagi ke habit berjalan kaki lagi gitu kan. Kalau di Jakarta itu dia maksimal 1,5 kilo ya, kalau nggak salah. Kalau di sistemnya MRT dan LRT terus kereta mereka itu 1,5 kilo maksimal, termasuk halte ya. Gitu. Jadi bukan cuman pejalan kaki sebenarnya, tapi juga sepeda misalnya, sepeda juga harus ada di situ karena sepeda bisa mungkin 15 kilo gitu, nanti 15 kilo dia parkir, naik lagi kendaraan umum gitu. Jadi banyak pilihan berkendara, bukan hanya satu kendaraan pribadi. Kalau fokusnya cuman bicara jalan diperlebar untuk kendaraan pribadi, nah itu yang kita nggak setuju. Tapi kalau jalan diperlebar ada untuk trotoar, pejalan kaki, untuk pesepeda, untuk kendaraan massal, transportasi publik massal, itu yang kita dorong gitu loh. Tapi artinya juga harus seperti kata Mas Ali tadi, harus diimbangi juga dengan habitnya gitu kan, perubahan pola pikirnya sendiri. Sekarang kan kita misalnya beli ke supermarket di depan komplek gitu pakai motor ya kan. Iya, saya setuju. itu kan berarti kan hubungannya dengan apa yang kita harus ajarkan ke anak-anak. Nah, gimana kita mau ngajak anak-anak kalau infrastrukturnya berbahaya buat mereka gitu loh. Gitu. Jadi kalau menurut saya malah nggak ada lagi perdebatan ayam telur. Baikin aja dulu infrastrukturnya, pasti nanti perilaku itu mengikuti. Ya contoh kan sekarang sudah nambah jalur sepeda nih kita. Udah lihat gak? Di Balikpapan baru. Di sekitar Pemkot kan banyak, terus Balikpapan baru juga ada. Tapi efektifkah jalur sepeda yang digunakan sekarang tuh? Nah, balik dulu pertanyaannya, aman apa enggak buat pesepeda komuter? itu dulu. Mungkin yang jawab di sub aja yang jawab ya kan. Tapi gini Mas, dalam kan sudah dikasih bocoran soal saum-saum yang ada di Balikpapan terkait dengan keadaan IKN.
Selain MRT apa aja gitu Mas? Apanya? Saum-saum yang dipersiapkan untuk untuk menampung migrasi banyak orang gitu nanti di Balikpapan gitu. Jadi sebenarnya saya juga sebenarnya mencoba proyeksi atau menghitung ya. Jadi di IKN itu kan ada bandara VIP. VIP juga. Tapi entah apakah bakalan jadi bandara komersial atau enggak. Tapi menurut saya selain ada ide pembangunan jembatan PPU terlepas dari Yang di Melawai. yang Melawai terlepas dari kontroversinya memang harus ada pemecahnya Balikpapan. Nah, menurut saya bandara VIP itu kalaupun nanti bisa ditambah komersil itu salah satu opsi juga buat supaya Balikpapan tidak meledak. Jadi nanti berbagi kalau istilah saya dengan Pak Deputi Bappenas berbagi beban, bagi-bagi lah, bagi-bagi. Jadi daerah sekitar IKN, daerah bandara sana juga bisa berkembang. Jadi nggak melulu. Jadi kalau ibaratnya kalau terlalu ego pun kita bahayanya nanti meledaknya di kita juga, gitu kan? Ya, masih proyeksinya masih 1,4 juta. Yang mana? 2045. Yang mana? Balikpapan. Masih, Penduduk. Masih segitu ya. Sekitar segitu. Itu sudah masuk dalam apa? Jadi 100% ya. 100% dari kan? sekarang udah Ya, 20 dari tahun. ya. Kan 20 tahun. Iya. Berarti kenaikannya tidak terlalu tinggi sebenarnya kalau prediksinya segitu gitu Mas. Kalau dibandingkan dengan kekhawatiran kita dengan migrasi banyak orang gitu. Nggak tinggi gimana? Dari 100% loh Mas. Dari Iya. tahun sekarang, dari tahun sekarang. Dari sekarang ya. sampai 2045 gitu ya kan? Ada yang bilang 1,5 juta, ada yang bilang 2 juta. Namanya juga proyeksi, Iya, metodenya juga bisa beda-beda kan. Apalagi asumsi atau asumsinya bisa berbeda juga. Misalkan ada yang asumsi bahwa IKN-nya nanti berkembang kayak misalkan kami bikin kajian itu memang ketika 10 tahun awal, 15 tahun awal pertumbuhan penduduk bisa sampai 5%. Tapi asumsinya bahwa IKN-nya itu sudah mulai stabil, nanti bakalan beralih sedikit ke sana. Nanti pertumbuhan penduduknya bakalan kembali lagi ke 2 sampai 3%. Oh iya. Gitu. Jadi nggak melulu ketika kita proyeksi harus 5% terus sampai 2045 enggak. Perbandingan persentase pertumbuhan penduduk itu kan kita dibilangnya tinggi ya Balikpapan ya. Angkanya. Iya, lumayan. Sekarang lumayan. Itu perbandingannya dengan apa gitu loh misalnya? Pertumbuhan penduduk kan terhadap tahun sebelumnya aja. Nggak, maksudnya dengan kota lain atau kabupaten lain gitu. Mas Ali ada Maksudnya perbandingannya? proyeksinya kenapa lebih tinggi gitu ya? Nah, kami itu mencontoh Jakarta. Jadi Jakarta dan daerah sekitar. Jadi Jakarta itu pernah mencapai pertumbuhan penduduk itu 4-5% ketika sedang berkembangnya. Tapi sekarang pertumbuhannya nggak segitu. Pertumbuhannya cuma 2-3% gitu. Tapi mungkin juga makanya namanya proyeksi namanya ini kan banyak faktor ya di belakangnya. Entah waktu itu belum KB. Atau mungkin malah menurut penduduk Balikpapan karena kesibukannya ya kan. Memang kalau lihat generasi sekarang kan rata-rata ya 1-2 cukup. Atau bahkan ada yang child free ya kan. Gitu. Kalau yang dulu banyak anak banyak rezeki. Iya. Itu memang itu ngaruh juga. Memang tercermin sih dari sekolah-sekolah ya. Dulu satu kelas itu isinya bisa 30-40 orang kan. Ya. Sekarang di bawah itu. Itu sekolah-sekolah ceritanya gitu ya. Tapi kita sebelum melantau kemana-mana gitu ya kan, sampai ke kami sendiri, kita harus break dulu Mas Theo, Mas Ali ya kan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.